kebun ini. Kubra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bara Lemur Cianjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya Baraya. Nah, di siang hari ini saya kembali berkunjung ke rumahnya Abah Aep. Dan insya Allah kita akan melihat perkembangan dari kebunnya Abah Aep dan Nek ya. Yang mana kebun tersebut berada sekitar 500 meteran dari rumahnya Abah Aep. Nah, di sini rumahnya sudah tertutup ya, mungkin Abah dan Nek masih di kebun. Kita langsung lihat saja ke kebunnya Abah Aep ya. Kita perjalanan mungkin ke sana itu sekitar 10 menitan sampai 15 menit ya, tidak terlalu jauh juga, hanya berjarak sekitar 500 meteran Baraya. Kita akan menyusuri jalan setapak ini untuk sampai ke kebunnya Abah Aep. Untuk beberapa hari ini memang kita tidak terlalu fokus untuk mempercepat ya pembenihan, mempercepat pengolahan lahannya juga. Kalau untuk lahan memang sudah selesai, jadi hanya menunggu datang hujan untuk dilakukan pemupukan dasar Baraya ya. Jadi pupuknya memang belum diturunkan juga, karena untuk pupuk sendiri setidaknya kita itu harus menunggu satu atau dua petani yang memesan Baraya. Sementara baru Abah Aep yang sudah mulai melakukan pemesanan ya kepada pemasok pupuk dasar tersebut. Jadi memang cukup jauh juga Baraya untuk akomodasi transportasi ke kebunnya di Kampung Baru Citunggul ini. Kita memerlukan cukup banyak yang memesan ya, karena untuk transportasi tidak bisa dihitung hanya dengan membawa 10 karung pupuk kandangnya Baraya. Nah, sesama petani mungkin yang membutuhkan siapa lagi, misalkan ada 10 karung yang lain, Abah Aep 10 karung, kalau misalkan 20 sampai 25 karung bisa langsung ya dikirim ke tempat kebun para petani. Tetapi jika hanya 5 atau 10 karung itu tentu akan kurang, jadi mengurangi transportasinya, uang transportasi biayanya ya. Nah, kemarin di tempat pemesanan yang dilakukan sama Abah Unang itu mungkin ada 2 petani yang akan ikut memesan pupuk kandang tersebut, dan insya Allah kalau tidak hari ini ya mungkin besok ya, tetapi insya Allah katanya hari ini akan datang. Jadi Abah Aep 10, petani yang lain itu sekitar 15 karung ya, jadi 25 karung insya Allah akan turun di hari ini. Nah, kita akan lihat perkembangannya untuk lahan kebunnya Abah Aep ini. Kalau kemarin kan banyak sekali bekas-bekas kayu, pohon-pohon yang besar-besar masih berdiri ya di sekitaran kebunnya Abah Aep. Ini jembatan airnya milik Mbah Aep dan Mbah Aos ya. Alhamdulillah. Nah, inilah kebun Abah Aep. Tuh, Mbah Unang sudah
ikut membantu juga sekarang. Setelah beberapa hari ke belakang, Abah disibukkan ikut kuli mikul kayu. Astagfirullah. Ini jalan kaki di tempat terjal seperti ini susah ya. Ya kita harus memutar sedikit jalannya, tidak langsung menanjak ya. Abah sempat naik di sana tuh. Alhamdulillah sudah bersih ya. Itu Abah Unang di sebelah sini. Cuas bah. Saya sapa Abah Aib dulu di sini nih. Tuh. Allahu Akbar. Yang juga bah. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Damang bah. Alhamdulillah. Aduh, masya Allah. Oh, jadi sudah sampai ke sini bah beres-beresnya. Ya, baru sampai sini. Ada Nek juga ya. Kita sapa Nek di sini ya. Aduh, Nek. Aduh, damang Nek, punten ah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini. Sini mati anjing di dia. Biasa jam 8-an. Jam 8-an gitu nya. Oh, terseret di bumi Mohon. Oh, ini baraya. Ya. Jadi mungkin yang masih ada banyak rumput-rumput liarnya sedikit lagi ya. Di atas sana ke belah mana teh, Bah? Oh, pojok, anu ieu henteu. Oh, teu acan. Oh, masih luas juga ya. Oh, duwi ka pojokan ka dieu. Coba kita lihat ya. Sampai seluas mana kebun yang akan ditanami benih terong sama Abah Aib ini ya. Oh, ini katanya sampai pojokan sungai kecil ya. Ya, mungkin sampai ini nih. Nah, sampai sini mungkin ya. Ini kering baraya, jadi airnya memang sudah tidak mengalir, ini tidak ada airnya. Ya, walaupun ini masih berupa hutan, tapi ini sudah sedikit lagi ke puncak bukitnya ya. Jadi untuk di atas bukit mah memang sudah sangat jarang air mengalir di selokan seperti ini. Tapi mungkin kalau nanti sudah masuk musim hujan, ini ada airnya. Tuh kelihatan batu-batunya ya. Nah, untuk lahan yang akan ditanami sama Abah Aib itu sampai sini baraya. Ini melingkar hingga ke tempat yang barusan kita lewati di sana itu. Tuh ya, untuk lahan yang insya Allah sama Abah Aib nanti ditanami terong. Luas juga. Tapi untuk bagian bawah mah memang sudah ditanami sama ini pisang sama singkong tuh ya. Sudah banyak lah singkongnya. Tapi lahan ini yang belum nih, masih kosong. Dan menurut Abah ini sudah hampir 5 tahun tidak ditanami karena memang itulah yang pertama mungkin untuk kebun tidak terlalu menghasilkan mungkin ya, jadi tidak terlalu juga sama Abah ditanami dengan tanaman yang lebih produktif ya, hanya ditanami dengan pohon-pohon pisang seperti ini ya.
Jadi kalau kemarin itu Abah memang fokusnya di karet ya. Nih, kalau dulu sebelum jarang ditanam apa-apa, ini dulunya tanaman apa nih yang ditanam di sini, Be? Nek Iya, sama nih. di taman jenjen Oh, sama kayu-kayu. pisang. Oh, pisang, kebanyakan Ya. pisang gitu. Ya, Jadi enggak diragap. jauh gitu. Jadi kalau dulu mah memang jarang ditanam sama palawija yang lain ya, kayak cabai gitu. Enggak. Jarang. Jadi hanya tumbuh-tumbuhan seperti pisang dan singkong saja Iya. sama itu. Singkong, pisang, taman jenjen, kayu. Oh, pernah juga ditanam sama jengjen. Nah, tapi abasia ini sedikit ya, Nek ya. Tapi kalau dulu mah banyak juga. Banyak kan. Bekas. Jadi ini mah hanya Bekas. tunas baru. Ya. Oh, ini ya. Oke, Baraya, lihat kita sedikit sini ya. Ini pohon-pohon pisang yang ditanam sama Abah Aep, dan ini memang cukup banyak dan bervariasi, Baraya. Ada juga pisang khusus daun, tapi banyak juga yang pisang buah. Pisang buah ini yang memang kurang begitu bagus ya. Soalnya yang ditanam itu sama Abah pisang yang harga jualnya memang sedikit murah. Nah, seperti itu ya, pisang uli. Itu kan harga per kilonya paling tinggi itu 3.000 ya. Bahkan bisa menyentuh angka 2.000 per kilo. Itu dalam satu tandan seperti itu kan tidak lebih dari 10 kilo ya. Mungkin hanya 5 kiloan, itu dalam satu tandan harganya cuma 10.000. Itu berbulan-bulan. Tapi memang ada juga pohon pisang yang buahnya itu sedikit lumayan harganya ya, kayak pisang tanduk yang harga jualnya bisa mencapai 6.000 7.000 seperti yang ditanam sama Wanana di seberang sana ya, di kebunnya Wanana. Nah, tapi karena ketiadaan modal dan biaya untuk penanaman benih-benih bibit unggul pisang tersebut ya, jadi Abah mengambilnya anakan pisang yang ada di kebunnya saja, seperti yang ada di bawah sana. Nah, pisang-pisang itu di bawah sana ya, anakannya diambil, ditanam di sini. Mudah-mudahan setelah ada yang siap membantu kebunnya Abah Aep ini, kebun Abah Aep dikelola dengan baik juga, yang insya Allah mudah-mudahan berkebunnya lancar ya. Oke, Baraya, nah kita ngobrol-ngobrol sedikit deh sama Abah Aep nih. Alhamdulillah, Bah, tos herang ketinggalan wah ya itu kebunnya. Alhamdulillah, untuk beberapa hari ini memang tenaga Abah Aep terporsir ya untuk membersihkan dan mengolah lahan kebun yang akan nantinya insya Allah ditanam sama benih terong. Jadi sudah sampai mana, Bah? Sekarang, Bah, perkembangannya? Perkembangannya baru sampai sono aja tuh, pojok. Sedikit lagi ya. Sampai pembersihan. Jadi kalau pembersihan mah masih terus berlanjut, Bah ya? Ya, Belum ke tahap pembuatan lubang atau coblakan belum ya, Bah ya? belum. Kenapa, Bah? Ya. Ini ku Abah dicoba, uji coba, kan masih keras. Dicoba, maksudnya dibikinan coblakan sama Abah. Ya, Ya dicoba apa keras apa enggak, nih keras, dicobain. nggak bisa dilanjut. Oh, masa coba lihat. Keras. Kan tanah mah sama, Bah. Iya sama. Ini kalau tanahnya gembur, Ya. ini nggak mungkin sebesar ini. Kita
paculnya ini pasti remui bagus. Hmm, Ini mah Barang tua. segede-gede gini. masih keras kata Masih Abah. keras. Ya, Tapaknya juga masih memang beberapa hari ke belakang tidak turun hujan, Bah ya. Jadi kondisi tanahnya Kering. 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 Kering Keras. itu kalau misalkan seperti pasir kan enak, Bah ya. Kalau seperti pasir mah, Ya, ini enak. mah tanahnya kering tapi mengeras begitu ya, Bah. Mengeras ininya. Oh. Makanya pas di lubangnya juga nggak mungkin segede-gede gini kalau Iya. kalau lagi hujan mah ini pasti lembut-lembut nih Kayak gembur. tanah biasanya gitu kan, Bah ya. Gembur. Gembur gitu. Gembur. Mm-mm. Jadi mungkin sambil membersihkan, sambil nunggu hujan, sambil nunggu hujan, sambil membersihkan, Iya. gitu kan ya, Bah. Ya kalau udah ada hujan mah, kalau udah gembur mah udah lunak ininya tanya. Ini juga udah siap. Sudah Dengan- siap ya, kalau ini mah memang sudah bersih, Bar ya. Coba lihat ke sini ya, memang tuh. Nah, kalau beberapa hari ke belakang kita akan melihat sisa-sisa penebangan kayu yang masih tinggi-tinggi, tapi sekarang alhamdulillah ini mungkin sudah dibabat habis sampai ke akar-akarnya, Bar ya. Hanya terlihat tuh ya, tunggul yang kecil gede-gede. seperti itu, yang pendek. Itu padahal kemarin-kemarin itu masih tinggi-tinggi, Bah, tunggulnya itu. Tapi sama Abah Aep udah dimaksimalkan ya untuk pemotongan. Ini bukan sama mesin pemotong, Bar ya, bukan sama mesin, ini tangan ya. Menggunakan kapak dengan tangan itu kan, satu pohon seperti itu menghabiskan waktu mungkin berjam-jam itu. Pasti Apalagi tenaga Abah Aep yang mungkin sudah berkurang. tenaga sisa buat habis itu nyadap. Sehabis nyadap juga sisa, tapi alhamdulillah ya, untuk secara keseluruhan ini memang sudah cukup lah. Kalau di kebun mah ini cukup bersih lah. Mungkin hanya beberapa pohon lagi yang tersisa, tunggul-tunggulnya itu bisa sambil nanti istirahat, dikerjakan, dipotong. Sampingan bisa sampingan. Kita coba cek keliling untuk area kebunnya Abah Aep ini, Baraya, yang sudah dibersihkan sama Abah Aep. Nah, Baraya, coba lihat di sekeliling kebun Abah Aep ini. Ini sangat rimbun dengan pohon-pohonan, ini gelap sekali ke dalam sana itu. Ini memang hutan ya. Coba lihat. Kita ada di tepi hutan yang sangat gelap. Berbanding terbalik dengan yang ada di sebelah sini di kebunnya Abah Aep ini. Kita sudah siang, Baraya ya. Ini terang benderang seperti ini. Tetapi ketika melihat ke sini, Masya Allah, ini benar-benar hutan ya, Baraya. Nah, seperti inilah dulunya kebun Abah Aep itu. Banyak sekali pohon-pohonan seperti ini yang memang karena bertahun-tahun tidak digarap sama Abah Aep ya, karena ini tanah garapan yang dimiliki oleh perusahaan, dan Abah mengolah kembali sekarang ini lahan ini daripada tidak digarap, sama Abah mencoba untuk digarap kembali. Nah, sudah sampai sini, Baraya, kebunnya Abah Aep. Ini batasnya yang sudah bersih, sedangkan yang masih banyak rumput-rumputnya itu lahan yang dikelola sama Wanana. Wanana di sini mengelola pisang ya, pisang yang mana menurut beliau kemarin untuk pisang-pisang yang sudah berbuah itu sudah dijual, kata Wanana ya. Ini lahan milik Wanana. Nah, areal kebun Abah Aep ini memutar dari bagian utara sini, ada berapa meter ke bawahnya itu 20 meteran ke bawah, lalu ke bagian selatan sini, Baraya, sedikit lebar kalau untuk ini ya, ada ke bawahnya itu sekitar 40 meteran. Lalu memutar kembali ke bagian timur di sini, Baraya.
memutar hingga ke bagian timur sana Baraya yang sedikit rimbun ya. Di sana ada sekitar 30 meteran lagi yang belum beres sama Abah Aep dibersihkan. Dan alhamdulillah masih dilanjutkan sama Nek di sana di bawah sana sedikit demi sedikit ya. Nek sangat berjibaku juga karena dari pagi tadi Nek sudah mulai berkebun di sini hingga mendekati zuhur. Lalu setelah itu beliau istirahat kembali ke rumah dan dilanjutkan nanti sehabis duhur sekitar jam 2 hingga jam 4 sampai jam 5 beliau bekerja kembali di kebunnya ini. Pisuk cek kurang sudah mati, cek kurang itu. Bahasa nasional nama sih tanggal naon. Nahan warna itu di hanap atau bah? Itu langsung tina tangka eta tina akar. Nya. Nya? Pan lain bapan ngagunukeun ke bahan diduruk supaya ulah eta. Lah ya deui. Nah, itu gawe si Abah we. Diduruk ya wah. Ya. Ini kalau untuk bahan saung kayaknya ya bagus bah ya. Lurus-lurus gitu tuh pohon yang ditebang sama Bah Aep. Kalau bikin saung mah bagus. Bagus ya, banyak gitu bahannya. Saung mah bagus. Tok kedua si Abahnya saung mah. Saung. Abah sudah 4 pohon. Baunang, Bah Aep udah 4 pohon. 41 mah. 41. Gigi juga nanti. Nah, ini kenapa ditebang pohon-pohon kecil ini? Ini ya untuk memperbanyak sinar matahari yang bisa masuk ke kebun ini Baraya. Karena posisi dari kebun ini posisi dari kebun ini memang adanya hutan ini di belakang kita ini kan itu dari arah timur, jadi kurang masuk ke areal kebun Abah Aep ini. Jadi untuk kebunnya ini hanya dari setelah siang ya, masuk sekitar jam 10-an baru tersinari oleh matahari. Jadi sama Abah Aep di sebisa mungkin untuk pohon-pohon yang sekiranya kurang bermanfaat bagi pertumbuhan dan mengganggu pertumbuhan dari benih nantinya, jadi ditebang sama Abah. Bagus ya pohonnya tuh, kecil-kecil tapi panjang. Ini kalau kita bikin bahan untuk dibikinkan saung kayaknya bagus nih. Jangan dipotong pendek-pendek Bah, sayang. Simpan saja nanti suatu saat jika mau bikin saung. Siapa tahu Abah yang ingin saung.
Alhamdulillah Bah ya, setelah ada 1 minggu Bah membersihkan lahan ini Bah. Ada. Kurang 1 minggu lebih. ada ya. Kurang lebih lah seminggu. Setelah pertama kali saya berkunjung ke kebunnya Abah Aep ini ya, memang sebagian kecil untuk di sebelah sini memang sudah bersih setelah ditebang pohon-pohon kecilnya itu. Tetapi masih banyak sekali sisa-sisa pohon seperti itu tuh. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih. Memang memerlukan energi juga yang sangat lebih ya untuk membersihkan lahan seperti ini Bah. Apalagi tenaga Bah Aep yang mungkin menurut beliau itu tenaga sisa ya, setelah selepas bekerja dari pagi nyadap ngambil sadapan kembali lalu ke kebun membersihkan. Sedangkan Ne mungkin bisa lebih lama lagi, kalau Ne bisa dari pagi sekitar jam 7 jam 8 ke sini pulang mendekati duhur, ke kebun lagi selepas duhur, lalu pulang itu sore ya kalau Ne. Tapi kalau Abah Aep itu kan karena disibukkan juga untuk mengambil getah karet itu, menyadap ya. Karena itu keseharian beliau di sini ya. Kalau kasarnya kalau tidak ngambil getah karet itu kan Abah dari mana untuk makan, begitu Bah ya. Iya. Mencari nafkah. Soalnya kalau mengandalkan hasil kebun yang seperti ini, yang seperti kita ucapkan dan katakan di beberapa video yang lalu bahwa penghasilan dari kebun ini memang sangat minim. Nah, kita ambil contoh juga ketika panen daun pisang itu memang kalau hitungan mah lumayan menghasilkan setengah koli ya dari seluruh tanaman pohon pisang Abah Aep ini. Tapi kan dari setengah koli itu menghasilkan hanya berapa rupiah beraya? Kurang lebih 50.000 rupiah. Itu dalam 15 hari. Per 15 hari Bayah. Berarti kalau misalkan 2 kali panen dalam 1 bulan itu berarti 1 koli ya. 100.000 itu menghasilkan. Jadi 1 bulan menghasilkan 100.000 tentu sangat kurang. Makanya Abah mempertahankan untuk bekerja mengambil getah karet itu ya untuk menambah-nambah juga. Nah, selepas mengambil getah barulah Abah kerja di kebunnya ini yang bercita-cita ingin menanam palawija yang masa panennya itu lebih cepat. Seperti halnya petani-petani yang memang sekarang itu sangat jadi primadona Bah ya, digandrungi untuk tanaman terong ini. Abah bercita-cita seperti itu ya, mudah-mudahan lancar juga. Amin. Abah Unang mungkin beberapa hari ke belakang tidak bisa membantu karena beliau juga harus mencari nafkah juga ya untuk keseharian di rumahnya, lalu untuk mempersiapkan dan mengelola lahan kebunnya juga di sana, sehingga membantu pun mungkin sebisanya Abah Unang baru kesini setelah selesai di tempat kerja. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah selesai Bah ya? Insya Allah. Sudah selesai mikulnya itu? Mikul udah beres ya? Udah beres. Tapi cuman itunya duitnya yang belum beres. Yang bayaran. Ya mudah-mudahan cepatlah lancar ya Pak ya. Amin. Dan bisa lebih fokus lagi untuk membantu Abah Aep di sini. Ya, hanya beberapa meter lagi beraya untuk pembersihannya, lalu kita tunggu beberapa saat lagi untuk turun hujan. Nantinya kita kasih coblakan, yang mana tadi sudah dicoba sama Abah Unang, memang keras ya tanahnya. Sebelum turun hujan itu sangat keras, jadi harus menunggu hujan dulu baru dikasih coblakan, lalu ditanam disebar pupuk kandang. Insya Allah hari ini, kalau tidak hari ini mungkin besok ya paling terlambat. Soalnya alhamdulillah kata Abah Unang sudah ada rekan petani lain yang ikut pemesan juga, jadi sama Abah 10 ya Bah ya kemarin 10 yang lain itu sekitar 15 karung. Jadi adalah teman untuk membantu saling membayarkan transportasinya. Insya Allah untuk pupuk kandang
datang, dan kita hanya memerlukan turun hujan. Insya Allah ini akan kita garap sambil untuk membersihkan lahan di sebelah sana, beres lah 2 hari 3 hari juga beres. Nah, kita akan bikin coblakan di sini. Setelah itu mungkin dalam penyerapan pupuk kandangnya hanya beberapa hari kita tunggu, langsung menunggu benih terong yang insya Allah setelah turun hujan, setelah yang lain pun siap tanam, Abah Aep pun akan menanam terong. Mohon doanya untuk semuanya ya, mudah-mudahan lancar cita-cita dari Abah Aep berkebun terong. Oke Baraya, saya tidak akan lama-lama. Hatur nuhun atas kebersamaannya, hatur nuhun atas semua dukungan dan segala doa-doanya untuk kelancaran kebunnya Abah Aep. Saya dari kebun Abah Aep di Kampung Baru Citunggul, Desa Neglasari, Kecamatan Cikolong Kulon, Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.